Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya pagi ini? Kita dalam satu kelas ini ada berapa orang ya? 25 orang ya. Jadi kita yang udah masuk baru 15 ikut saya, berarti satu orang sekitar 8, 10 orang lagi ya. Kita tunggu dulu ya sekitar 2 menit lagi, baru kita mulai. Bisa nggak Mem minta tolong dibuka sebentar kameranya untuk I'm gonna take the picture for administration of praktisi mengajar dan bisa ya sebentar. Ya, tolong dibuka ya semuanya. Oke, nice. Oke, ya terima kasih. Mem screenshot sebentar ya, mem capture ya. 1, 2, 3. Oke, thank you. Udah hadir kita semua kan? Atau masih ada yang belum? Masih ada yang belum hadir. Siapa aja kira-kira yang belum itu ya? Oke. Adik-adik hari ini nggak masuk ke kampus ya? Soalnya latarnya saya lihat ada di rumah masing-masing. Atau di kosan masing-masing. Iya, Mem nggak masuk kampus. Oh, hari Sabtu memang nggak masuk kampus ya, Dek? Enggak, Mem. Oh, gitu. Oke. Oke, gimana kalau kita mulai aja? Kita mulai perkuliahan kita. Gimana kabarnya pagi ini? Udah pada sarapan belum? Belum. Soalnya ini udah jam 10 loh. Jadi jam berapa sarapan biasanya kalian? Jam 12, Mem. Sekalian ya, sekalian sama makan siang ya. Dirapel ya, biasalah anak kos dulu ya, kayak gitu ya. Mem juga dulu seperti itu sih, waktu masih kuliah. Dan biasanya kalau umur-umur seperti kalian ini, pasti nggak akan lapar pagi-pagi, ya nggak sih? Malas makan kan, malas makan pagi-pagi kan. Bukan untuk diet sih biasanya, memang nggak nafsu makan aja pagi-pagi, ditambah lagi kita bangunnya pastinya jam 9 gitu ya. Bener apa bener nih? Pasti nih, baru-baru bangun ini semua nih. Gara-gara ada mata kuliah jam 10 nih baru bangun. Coba kalau nggak ada, pasti kebablasan tidurnya ini sampai jam 12. Bener? Bener nggak? Oke. Kita mulai aja ya adik-adik ya. Kemarin kan waktu di pertemuan pertama kita ada belum bahas ada sekitar dua slide tentang manajemen guru dan pendidik. Jadi kita kita tuntaskan dulu untuk hari ini. Setelahnya nanti lanjut ke materi yang berikutnya. Kalian sudah baca-baca ya kan di rumah mengenai manajemen guru dan pendidik kemarin PPT yang sudah memberikan? Ada yang sudah baca-baca? Memang mau nanya-nanya nih. Ada kira-kira yang sudah baca? Oke, baik. Kita tampilkan lagi dulu ya, apanya ya. Screen-nya ya. PPT-nya yang kemarin. Si Jernih dulu. Jernih Aslina Laia. Ayo deh, bawa kita dalam doa dulu untuk perkuliahan kita hari ini. Silakan. Halo, Jernih. Jernih Aslina Laia. Ada orangnya?
Adakah orangnya? Nggak ada. Lagi ikut acara kampus katanya, Mem. Ya, gimana? Lagi ikut acara kampus katanya, Mem. Oh, gitu. Oke, digantikan sama Judika aja ya. Judika Silaban ya. Oke, Adik ya. Bawa kita dalam doa untuk perkuliahan hari ini. Baik, Mem. Oke. Oke, Dek. Mulai ya. Yes, Mem. Let's pray together. Our Father in heaven, we say thanks because still bless us until to this moment. Father, we shall continue our lesson. Please bless our heart and our thinking so that we can receive the lesson well. By the name of Jesus Christ, we pray and say thanks. Amen. Amen. Ah, very good. Very good prayer ya. Yes, very nice. Thank you, Judika. Oke, kita mulai dulu perkuliahan kita. Sebelum kita mulai, Mem mau nanya nih. Masih ingat kan yang pelajaran yang sebelumnya yang kita sudah pelajari tentang manajemen pendidikan? Ada yang masih ingat apa itu apa itu pengertian manajemen pendidik dan guru dan pendidik? Ada yang bisa jelaskan? Ada yang bisa terangkan sesuai dengan kata-kata dan pemahamannya masing-masing? Ayo, jangan malu-malu. Ada yang bisa menangkap dan menerangkan dengan kata-katanya sendiri? Ayo, kalau ada bisa dicoba. Kayaknya pada malu-malu nih. Biar Mem tunjuk aja ya. Mem tunjuk ya. Siapa ya kira-kira? Winda dulu, Winda. Winda Damanik. Winda Damanik, open your mic. Apa yang adik ketahui tentang manajemen guru dan pendidik sesuai dengan yang kita bahas, kita diskusikan 2 hari yang lalu? Pakai pengertian sendiri nggak apa-apa kan, Mem? Ya, justru pengertian sendiri lebih bagus. Jadi menurut saya manajemen pendidik tadi ya, Mem? Ya, manajemen guru dan pendidik. Jadi menurut saya manajemen guru itu adalah guru yang bisa mengatur aktivitas belajarnya, Mem, dengan baik. Begitu juga dengan manajemen pendidik. Sorry, Mem, saya masih susah menjelaskannya, Mem. Yang setahu saya seperti itu, Mem. Ya, tidak apa-apa, sesuai dengan pemahaman dan kata-kata sendiri aja. Dan itu pun sudah dapat poinnya, tinggal mengembangkan sedikit lagi. Jadi ya, that's a nice answer. Ada yang mau nambahi? Tadi Winda sudah mengemukakan pendapatnya tentang apa itu manajemen pendidik dan guru. Ada yang mau nambahin yang lain? Agnes dulu, Agnes. Mohon maaf, Mem, izin, Mem. Saya sedang mengikuti acara di kampus. Oh iya. Oh, ada acara di kampus ya? Ada, Mem. Oh gitu. Oke, baik. Next kita pindah ke Feni. Feni Juwita dulu. Apa pemahaman Feni mengenai manajemen guru dan pendidik? Singkat-singkat aja, nggak usah panjang-panjang. Apa yang ada dalam pikiran, langsung tuangkan aja. Mem bisa mengerti. Oke. Terima Oke, kasih Feni. buat pertanyaannya, Mem. Manajemen pendidik dan tenaga pendidikan adalah perencanaan atau pengorganisiran dalam melakukan segala kegiatan mengajar melalui metode dan teknik mengajar guru terhadap peserta didiknya. Terima kasih, Mem. Yes, exactly. Ya, itu the point-nya. Kita dapat, I got the point from your answer. Jawabannya itu adalah perencanaan, pengelolaan, pengorganisiran tentang proses belajar mengajar. Ya, benar. Benar sekali. Benar sekali. Jawaban yang sangat bagus.
dan itu sudah sangat mendekati poinnya. Satu lagi, meminta satu lagi, siapa yang bisa lebih rinci lagi, untuk lebih spesifik lagi untuk memberikan pemahamannya tentang materi kita yang kemarin. Ada yang bisa? Kita coba dulu si Yohana ya, Yohana Priscilla. Yohana Priscilla, ya. Kalau menurut saya definisi manajemen guru dan tenaga pendidik itu adalah sebuah pengelolaan ataupun untuk mengatur sumber daya manusia agar bisa terorganisir dengan baik, agar para siswa juga bisa meningkatkan sumber dayanya melalui pengetahuan yang daripada guru gitu. Ya, benar sekali. Ya, itu juga benar, karena dalam proses belajar mengajar itu juga kita penting sekali untuk meningkatkan sumber daya manusia kita ya. Karena bagaimanapun kalau anak-anak didik kita itu mau pintar, itu harus dimulai juga dengan gurunya. Jadi kalau gurunya pintar, pasti anak muridnya pintar. Kenapa? Karena setiap pengetahuan yang dimiliki oleh si guru tersebut akan ditransfer ke anak. Jadi kalau pengetahuannya full, dia menguasai bahan, materi, dan di-blend dengan kecanggihan teknologi, ya otomatis apa yang ada dalam pikiran guru itu langsung tertransfer kepada anak-anak sekolahnya juga, anak-anak didiknya. Jadi kita sebagai guru, adik-adik, harus benar-benar mempersiapkan segala sesuatunya seperti RPP kita, silabus kita, sebelum kita mengajar. Jadi di saat kita menyampaikan sesuatu itu, menyampaikan suatu materi, dan kita sudah kuasai konsepnya, kita sudah siapkan seperti PPT-nya, dan kita juga apalagi ditambah dengan adanya alat-alat peraga atau teaching aid yang lainnya yang menunjang proses pembelajaran. Wah, itu bagus sekali. Itu juga bisa meningkatkan imajinasi anak untuk lebih memahami apa yang kita maksud ya. Oke, cukup untuk sesi pertanyaan, untuk sesi brainstormingnya. Jadi kita lanjutkan di materi yang kemarin belum sempat kita bahas. Kita sempat belum bahas slide ke-10 tentang langkah-langkah manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Kenapa ini enggak skip? Karena ini juga sangat penting sekali di dalam memahami materi guru dan pendidik ini. Jadi sebenarnya ini keynote-nya, password-nya untuk menetapkan manajemen yang baik bagi guru dan pendidik itu. Oke, di sini ada sekitar 7 langkah ya. Meminta Jona untuk membaca apa saja langkah-langkah itu. Bisa dibantu baca? Korea belum ada. Bawa aja lagi. Ya, sudah kelihatan slide-nya, Dek? Bawa aja. Langkah-langkah manajemen pendidik dan tenaga kependidikan ada 7. 1 ada perencanaan, 2 ada pengadaan, 3 ada pembinaan dan pengembangan, 4 ada promosi. Aku nggak mau. Oke, thank you. Benar sekali. Itu ada 7 ya, langkah-langkah manajemen pendidik dan tenaga pendidikan. Yang pertama itu ialah perencanaan. Ya, kita tahu bahwa perencanaan itu merupakan kegiatan untuk menentukan kebutuhan pegawai, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif untuk sekarang dan masa depan. Jadi sebelum adanya perekrutan itu pasti ada perencanaan dulu. Ada perencanaan yang dilakukan oleh bagian birokrasi kepegawaian untuk dalam hal pengadaan tenaga pendidik seperti guru dan tenaga kependidikan yang lainnya. Nah, jadi itu
perlu dilakukan analisis pekerjaan terlebih dahulu atau ada yang disebut dengan job analysis dan analisis jabatan untuk memperoleh deskripsi pekerjaan apa yang dibutuhkan sehingga gambaran dan tugas-tugas dan pekerjaan yang harus dilaksanakan itu ada gambarannya, ada perencanaannya. Karena Pak, perencanaan itu memerlukan informasi lengkap dan jelas tentang kerja dan tugas yang harus dilakukan dalam sebuah sekolah atau organisasi atau kantor. Begitu. Informasi ini juga sangat menentukan jumlah pegawai yang diperlukan dan juga untuk menghasilkan spesifikasi pekerjaan atau job specification. Nah, itu makanya sebelum diadakannya pengadaan harus terlebih dahulu diadakannya perencanaan. Sehingga sebelum ada pengadaan itu perencanaannya harus sudah matang sehingga kita bisa tahu para BKD juga bisa tahu nih mana-mana aja sekolah yang butuh pegawai, butuh guru, dan guru-guru apa aja yang dibutuhkan sehingga nanti tidak mubazir dan tidak kekurangan. Jadi sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, itu namanya ada namanya ada disebut dia seperti analisis jabatan seperti itu kira-kira ya, Dek. Ya, adik-adik semua. Oke, lanjut ke langkah kedua, langkah berikutnya yaitu pengadaan. Ya, pengadaan pegawai juga merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada suatu lembaga, pada suatu instansi, atau pada suatu sekolah, baik jumlah maupun kualitasnya. Nah, jadi kita tidak hanya berfokus kepada jumlahnya aja, jadi kualitasnya juga. Jadi sebelum diadakan perekrutan itu, pengadaan itu harus diseleksi dulu yang mana-mana aja yang berkualifikasi untuk melamar dalam job itu, pekerjaan tersebut. Jadi untuk mendapatkan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan, dilakukan rekrutmen, yaitu usaha untuk mencari calon-calon pegawai yang memenuhi syarat sebanyak mungkin untuk kemudian dipilih calon terbaik dan yang paling tercakap, bukan cakep ya, paling cakap sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan, sesuai dengan perencanaan yang sudah diberikan oleh sekolah tadi. Contohnya sekolah itu, oh kita contohnya SMA Negeri 1 Gunung Sitoli di tempat kami kan, kekurangan pegawai, kekurangan guru, guru biologi contohnya atau guru bahasa Inggris. Mungkin mereka kurang ada sekitar 5 atau 6 orang. Jadi itulah diusulkan ke BKD untuk direkrut, untuk diadakan pengadaan CPNS untuk guru-guru bahasa Inggris. Nah, jadi nanti setelah sudah masuk analisis jabatannya, maka BKD akan mengumumkan pengadaan CPNS sesuai dengan kebutuhan dari setiap sekolah. Jadi dikumpulkan dari setiap sekolah, oh SMA Negeri 1 butuhnya bahasa Inggris itu guru bahasa Inggris itu 6 gitu. Dari SMA yang lain sekian, gurunya kurang gitu. Nah, jadi karena jadi setelah sudah diadakan analisis jabatan, maka BKD bisa menentukan berapa jumlah yang bisa mereka rekrut ke depannya untuk pengadaan CPNS. Kira-kira seperti itu ya, Dek. Adik-adik semuanya. Lalu lanjut kita ke pembinaan dan pengembangan. Pembinaan dan pengembangan yaitu tahap pembinaan dan pengembangan pegawai merupakan fungsi pengelolaan personil yang mutlak untuk memperbaiki, menjaga, dan meningkatkan kinerja pegawai. Kegiatan pembinaan dan pengembangan ini juga dapat dilakukan dengan cara bekerja sama, sambil berlatih, atau menggunakan pelayanan pelatihan gitu. Kegiatan pembinaan dan pengembangan ini hanya menyangkut aspek tentang kemampuan, tetapi juga tidak hanya menyangkut aspek kemampuan, tetapi juga menyangkut karir pegawai. Nah, jadi nanti kalau adik-adik sudah tamat, sudah selesai dari
suatu saat jadi PNS, nanti juga ada akan dilakukan pemberhentian jika adik-adik juga tidak bekerja dengan sesuai dengan aturan. Nah, jadi ada tiga jenis. Ada tiga jenis yang dapat diklasifikasikan, yaitu satu, pemberhentian permohonan diri sendiri. Nah, itu pemberhentian yang kita lakukan sendiri. Seandainya kita mau, ya kita contohnya suatu saat memutuskan untuk jadi ya malas, maksudnya ya lebih fokus ke mau jadi entrepreneur atau ada cita-cita lain yang kita rasa menurut kita itu lebih bisa mengeksplor diri kita. Jadi kalau seandainya adik-adik sudah menang CPNS lalu pengen mengundurkan diri, itu juga bisa. Itu juga masuk dalam salah satu kriteria pemberhentian. Jadi ada pemberhentian dari diri sendiri. Lalu ada juga yang kedua, ada pemberhentian dari dinas atau pemerintah. Nah, itu ada juga yang diberhentikan dari dinas atau pemerintah itu sendiri. Kenapa? Ya mungkin banyak faktornya. Kita nggak tahu apa faktornya, tapi pastinya jika seorang pegawai itu atau seorang guru itu sudah sering melalaikan tugasnya, tidak mengikuti aturan, atau jarang masuk sekolah, atau lebih condong ke mengerjakan hal-hal yang lain, jadi pekerjaan pokoknya terbengkalai, maka akan ada juga pemberhentian dari dinas atau pemerintah. Dan yang terakhir ada juga pemberhentian sebab hal lainnya. Jadi itu ada faktor-faktor yang lain juga, faktor ya mungkin faktor eksternal ya, kita nggak tahu apa masalah atau itu karena biasanya ditimbulkan oleh pegawai atau guru tersebut yang mungkin ada beberapa faktor, tapi mungkin kita nggak bisa menjelaskan apa faktornya karena itu tergantung dari si pegawai atau si gurunya itu sendiri. Jadi itu dia langkah-langkah manajemen pendidik dan tenaga pendidikan. Oh iya, ada satu lagi tentang penilaian. Ya. Yang terakhir ada penilaian. Penilaian itu penilaian tenaga kependidikan itu juga merupakan usaha yang dilakukan untuk mengetahui seberapa baik performance tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya, serta mengukur potensi perkembangan performa ini dapat mencakup prestasi kerja, cara kerja, dan kepribadian. Sedangkan kompetensi untuk berkembang mencakupi kreativitas dan kemampuan mengembangkan karir. Ya. Penilaian tenaga kependidikan ini sebenarnya bukan dimaksudkan untuk kenaikan dalam jabatan atau promosi, perpindahan jabatan atau mutasi, bahkan tunjangan juga atau demosi, melainkan juga untuk berguna untuk perbaikan kerja, perbaikan prestasi kerja, penyesuaian gaji, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, pengembangan karir, perencanaan pembangunan perancang pembangunan pekerjaan dan lain-lain. Ya itu dia ya adik-adik. Jadi penilaian itu juga bukan hanya untuk melulu untuk pengembangan karir. Jadi untuk lebih introspeksi kepada pegawai atau guru juga dalam meningkatkan kapasitas pekerjaannya gitu. Jadi jika ada penilaian atau evaluasi, maka guru itu juga akan tahu kelemahannya, kekurangannya dalam mengajar. Jadi dia bisa melalui penilaian atau evaluasi itu dia bisa meningkatkan kinerjanya, meningkatkan kapasitasnya untuk lebih baik lagi dalam proses belajar mengajar. Nah, jadi itu ya adik-adik ada sekitar 7 langkah-langkah yang bisa dilakukan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Oke, untuk slide untuk manajemen guru dan pendidik ini sudah selesai sampai di sini. Maka ini kita tutup dulu. Share dulu PPT-nya. Ini kita akan membahas pokok bahasan materi tentang pengertian kinerja dan kinerja guru, apa saja itu, apa pengertian kinerja dan kinerja guru. Lalu kita akan membahas standar kinerja guru,
setelahnya faktor yang mempengaruhi kinerja guru, kompetensi guru, dan pengembangan kinerja Dapatlah guru. videonya. Misalnya dapatnya jam dulu atau enggak? Bisa diputar. Pertama, kita akan bahas tentang pengertian kinerja guru. Sebelum kita masuk ke pengertian kinerja guru, ada juga pengertian secara umum pengertian kinerja. Siapa yang bisa membaca? Adik-adik yang bisa membaca slide ini untuk kita. Grace bisa baca? Grace Indriani, silakan. Mereka baru langsung S2, baru selesai. Antus masih muda-muda Mbak. Memang rata muda. Yang kinerja ya, Mem? Ya, pengertian kinerja guru, lalu kinerja dan kinerja guru. Pengertian kinerja guru. Kinerja merupakan suatu konsep yang bersifat universal yang merupakan efektasi operasional suatu organisasi. Bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan standar dan kriteria yang diterapkan sebelumnya. Sedangkan kinerja guru adalah merupakan hasil pekerjaan atau prestasi kerja yang dilakukan oleh seorang guru berdasarkan kemampuan mengelola kegiatan belajar mengajar yang meliput perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan membina hubungan antar pribadi atau interpersonal dengan siswanya. Iya. Itu tadi pengertian kinerja dan kinerja guru ya. Kita tahu bahwa kinerja itu adalah merupakan suatu konsep yang bersifat universal. Apa yang dimaksud dengan universal? Siapa yang tahu? Universal itu apa? Ada yang tahu universal itu apa? Umum. Kalau ya. Kalau menurut saya, Mem, ya, lanjut. Universal artinya menyeluruh. Ya, menyeluruh. Yes, lanjut. Kalau dari pengertiannya, kinerja merupakan suatu konsep yang bersifat universal, merupakan efektif. Berarti bersifat menyeluruh, semuanya, ya segala sesuatunya harus yang dilakukannya harus efektif dan merata, Mem, menyeluruh. Yes. Ya, benar sekali. Jadi kinerja itu merupakan suatu konsep yang bersifat universal. Jadi secara menyeluruh, secara kompleks, secara komplit gitu. Yang merupakan efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan standar dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Ya, itu pengertian secara umum tentang pengertian kinerja. Dan ada pula pengertian kinerja guru merupakan hasil pekerjaan atau apa namanya? Atau prestasi kerja yang dilakukan oleh seorang guru berdasarkan kemampuan mengelola kegiatan belajar mengajar yang meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan membina hubungan antar pribadi atau interpersonal. Jadi sebelum kita tahu apa saja sih kinerja guru itu, ya kita harus tahu dulu apa pengertiannya. Pengertian kinerja guru itu tadi ya udah dibacakan oleh teman kita bahwa itu hasil dari pekerjaan atau prestasi yang sudah dilakukan seorang guru. Jadi setiap kita mengajar, setiap kita melakukan tugas kita sebagai seorang guru itu, maka nanti akan ada penilaian juga untuk kita. Jadi, penilaian yang dilakukan oleh kepala sekolah atau dinas terkait itu tergantung dari kinerja kita, tergantung dari pekerjaan atau prestasi yang sudah kita lakukan berdasarkan kemampuan mengelola kegiatan belajar mengajar. Jadi seorang guru itu juga harus bisa mengelola kegiatan belajar mengajar, harus mampu mengelola kegiatan belajar mengajar. Jadi setiap kelas yang kita masuki itu nanti kalau kalian nanti kedepannya mau jadi guru, kalian harus mampu mengelola kelas tersebut, kegiatan belajar mengajar yang terjadi di dalamnya. Jadi biar terjadi komunikasi dua arah antara
kita sebagai guru dan sebagai siswanya. Jadi kita sebagai guru juga jangan cakap-cakap aja, jangan ngomong-ngomong aja. Jadi kita juga lihat respon anak-anak didik kita, apa mereka mengerti apa enggak yang kita sampaikan melalui dengan memberi umpan balik. Jadi contohnya kita menjelaskan begini pengertian ini macam-macam. Jadi setelah sekian panjang penjelasan, harus kita tanya balik. Masuk enggak dalam pikiran mereka apa yang sudah kita sampaikan. Nah, seperti itu. Nah, jadi setelah kita melakukan prestasi kerja kita, setelah ada hasilnya, maka itu akan ada evaluasi nanti, akan ada evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran ini mungkin akan dinilai oleh atasan kita langsung, seperti kepala sekolah atau bagian kurikulum atau pengembangan kesiswaan atau bahkan kepala sekolah sendiri atau mungkin dari dinas pendidikan sendiri juga. Nah, jadi di setiap pekerjaan kita ini di dalam pengajaran kita harus maksimal. Kenapa? Karena itu akan ada evaluasi pembelajaran nantinya. Itu kan praktisi. Jadi kita jangan hanya ya udah asal sudah, kalau ya udah saya sampaikan ya udah, enggak. Pasti kan ada juga evaluasinya. Jadi evaluasi itu akan berdasarkan atas kemampuan kita tadi, kemampuan kita menguasai materi juga, termasuk dan kemampuan menguasai kelas dan membuat perencanaan pembelajaran. Ya, seperti itu ya. Itu yang termasuk dalam kinerja guru tersebut. Dan juga ada juga hubungan antar pribadi secara interpersonal kepada hanya dari ngangkut kita. Kenapa? Supaya kita bisa metode apa yang bisa disampaikan ke mereka sehingga mereka menangkap dan paham. Oh, anak ini mereka lebih suka yang seperti ini gitu. Maksudnya anak-anak ini kayaknya aktif, jadi kita harus lebih aktif lagi dalam lebih banyak lagi memberikan materi atau membuat, karena anak-anak sekarang udah pada kreatif, jadi kita juga harus lebih kreatif lagi dengan cara yang mungkin menambahi materi bahan ajar kita, memperbanyak materi kita atau memperluas cakupan materi dan menambahkan sedikit di dalamnya sehingga anak-anak itu bisa lebih rileks lagi, lebih dapat lagi tentang materi tersebut. Jadi kita harus tahu bagaimana anak-anak itu, bagaimana pribadi mereka juga. Itu kita adakan pendekatan namanya interpersonal kepada anak-anak. Jadi kita bisa lebih masuk lagi ke dalam jiwa mereka. Jadi mereka lebih nge-blend kita sebagai guru sehingga end learning itu prosesnya bisa dapat gitu ya. Jadi itu yang termasuk juga yang kinerja kita sebagai seorang guru. Oke, lanjut next slide. Ada yang untuk secara makan. Di sini ada standar kinerja guru. Siapa yang bisa membaca? Mungkin Mei sering orang bisa. Saya boleh. Oke, Berto. Oke, silakan. Maaf sebelumnya kalau suasana ini agak kurang tenang ya Bu. Soalnya agak di luar belik makan. Oke. Ada standar kinerja guru. UU nomor 14 tahun 2005 bab 4 pasal 20A tentang guru dan dosen menyatakan bahwa standar prestasi guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru berkewajiban merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Tugas pokok guru tersebut yang diwujudkan dalam kegiatan belajar mengajar merupakan bentuk kinerja guru. Oke, ya benar sekali. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 itu bab 4 pasal 20A sudah diterangkan tentang guru dan dosen bahwa standar prestasi kerja guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan itu, guru itu berkewajiban merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Nah, jadi tugas kita juga standar kinerja kita itu juga sudah diatur loh dalam Undang-Undang
tahun 2005 nomor 14, yang mana kita juga fungsinya guru juga bisa berkewajiban untuk merencanakan pembelajaran, yang mana ada pembelajaran contohnya seperti kita harus juga sebelum mengajar kita harus buat silabus melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu. Jadi setiap pelajaran yang kita sampaikan, kita deliver kepada anak-anak sekolah kita, ya kita usahakan itu bermutu sehingga ada nilainya. Jadi kita bisa melihat anak-anak itu akan bertambah pintar. Kita bisa lihat progres dari anak tersebut. Kalau anak-anak itu udah mulai tajam, kritis dalam menyampaikan sesuatu, mengungkapkan pendapatnya, nah disitulah kita bisa menilai bahwa pelajaran yang sudah kita sampaikan itu sangat bermutu. Jadi anak-anak responnya lebih baik lagi. Mamaku aneh. Dilihat adikku atau apapun yang sudah kita tapi kalau aku balik aku pergi berapa kali aku bolak-balik pergi. kita usahakan itu maksimal sehingga pengajaran itu bermutu dan dapat meningkatkan sumber daya anak tersebut, sumber daya manusia anak tersebut, dapat meningkatkan pengetahuannya dan keterampilannya. Dan setelah kita mengajar, setelah kita memaparkan, menerangkan, menjelaskan, kita juga sebagai guru juga bertugas membuat evaluasi hasil pembelajaran. Seperti yang Dan bilang tadi, kalau kita menjelaskan, gitu kan, di akhirnya juga pastinya kita kasih tugas, kita kasih pertanyaan, kita kasih brainstorming gitu, untuk kita bisa mengetahui sejauh mana pembelajaran itu berhasil, sejauh mana proses belajar mengajar itu sudah terjadi. Jadi kalau kita kasih kepada anak-anak dan mereka bisa menjawab, kita sebagai guru, pasti merasa senang. Seperti contohnya Mem menyampaikan materi ini, dan kalian bisa mengerti dan memahami apa aja yang menjadi kerja dan kinerja guru atau tentang manajemen guru dan pendidiknya. Kalau seandainya itu sudah bisa kalian jelaskan dan bahasa kalian sendiri, nah itu sudah menjadi suatu pencapaian yang luar biasa bagi seorang guru untuk evaluasinya. Jadi ya itu berhasil, maksudnya anak-anak bisa mengerti apa maksud pembelajaran tersebut dan dapat mengaplikasikannya dan dapat bisa mengimplementasikannya dan bisa menjelaskannya sesuai dengan kata-katanya sendiri. Jadi tidak tergantung buku. Jadi seperti Mem lebih apresiasi adik-adik yang menjelaskan sesuatu itu menggunakan bahasanya sendiri. Jadi Mem bisa menyimpulkan bahwa si anak ini rupanya sudah mengerti gitu. Si anak ini sudah bisa memahami. Nah, jadi seperti itu standar kinerja guru. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Ya. Siapa yang bisa membaca? Piringnya juga ini harus dicek sama sambalnya lumayan. Saya Mem. Oke. Berdasarkan pas aku tanya sama aku itu. Alat kemampuan guru meliputi 1. Rencana pembelajaran atau teaching plans and material atau disebut dengan RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. 2. Prosedur pembelajaran atau classroom prosedur. 3. Hubungan antar pribadi atau interpersonal skill. Benar sekali. Ini bisa langsung aja. Yang seperti itu ya. Aku pengen ada ke KFC kata yang berhentinya. Terus ku ambil baik-baik sambalnya. Ku buat di botol. Diusir sih. Enggak tahu orangnya. Oke. Biasa udah berdasarkan kita di kaca-kacanya. alat kemampuan guru itu meliputi 1. Rencana pembelajaran atau teaching plans and materials atau disebut juga dengan RPP. Nah, jadi kita kalau di sekolah itu biasanya kita sebelum mengajar itu kita siapkan RPP kita dulu. RPP kita, ya. Itu namanya rencana pelaksanaan pembelajaran. Itu nanti adik-adik juga akan menghadapi ke depannya membuat RPP. Jadi sebelum kita mengajar
sudah ada poin-poinnya yang akan kita sampaikan. Sudah ada rencana Saatnya menghabiskan uang pembelajarannya. Jadi lagi. contohnya untuk pertemuan hari ini kita bahas Saatnya tentang menghabiskan uang mereka kita ini. kerja dan kinerja guru. Itu udah ada RPP-nya. Jadi kita Dia nggak berpikirin kan, nanti dia gimana? boros ini Maksudnya akhirnya. nggak ngambang, nggak lari ke sana ke sini dalam menyampaikan materinya. Nah, jadi sudah kian terstruktur dan sudah disusun secara baik oleh guru tersebut, sehingga materi yang disampaikan itu terarah dan terstruktur dengan baik, sehingga anak-anak juga bisa lebih paham gitu, oh hari ini kita belajar tentang ini, jadi lebih mudah mengingat, oh besok kita belajar tentang ini. Jadi setiap satu pertemuan itu ada RPP-nya, ada materinya, dan ada silabusnya, seperti itu kira-kira. Nah, jadi kalau seperti kita itu kan RPP itu kan berlaku untuk seperti di kita kalau jadi guru nantinya, guru SD, SMP, SMA, kita butuh membuat RPP. Nah, kalau di perguruan tinggi seperti dosen juga ada RPP-nya, tapi namanya itu bukan RPP, tapi RTS. Mungkin seperti itu. Rencana pelaksanaan pembelajaran semester. Itu perbedaannya RPP dan RTS. RPP itu mungkin dipakai untuk guru, dan untuk dosen yang mungkin RTS. Seperti itu ya. Nah, lanjut yang kedua, prosedur pembelajaran atau classroom procedure. Nah, prosedur pembelajaran ini kita juga harus tahu prosedur pembelajaran. Contohnya, ya apa yang sudah kita susun di dalam RPP itu, di dalam RPP kita, di dalam silabus kita. Nah, kita implikasikan ke dalam classroom, ke dalam kelas. Dan itu juga ada prosedurnya. Jadi bisa kita mulai mengajar, contohnya mulai mengajar. Ada juga hal-hal yang harus kita lakukan pertama. Jadi sebelum kita mulai materi, kita juga harus dulu berdoa, kita sapa, berdoa, dan kita tanyakan bagaimana kabarnya. Ada greetingsnya, ada prayer juga seperti itu, sehingga anak-anak itu lebih luas, lebih tidak takut, tidak tegang untuk melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar. Nah, itu juga ada berkaitan dengan poin yang ketiga, yaitu hubungan antar pribadi atau interpersonal skill. Jadi yang seperti yang katakan bahwa kita juga sebagai guru itu, kita harus juga punya interpersonal skill. Jadi harus ada juga skill kita sebagai guru untuk mengetahui pribadi setiap anak didik kita. Nah, jadi makanya mungkin memang nggak tahu apa di kalian juga ada pelajari tentang psikologi anak, tapi biasanya itu ada di setiap calon guru, biasanya itu ada. Maka kita juga penting sekali untuk mengetahui pribadi setiap anak yang kita ajari itu bagaimana gitu. Jadi kita bisa dengan melakukan itu kita bisa tahu bagaimana pendekatan secara interpersonal kepada anak itu. Contohnya di setiap sekolah, kalau kita mengajar itu kan biasanya anak-anak itu nggak semuanya pintar ya, nggak semuanya bisa menangkap dengan baik, nggak semuanya tenang, ada juga yang ribut, ada yang mengganggu temannya. Nah, jadi kita harus jangan kita sama ratakan aja gitu. Maksudnya cara menghadapi siswa itu jangan hanya kita ratakan aja untuk melakukan pembelajaran. Contohnya ada beberapa juga siswa yang mungkin sudah bisa menangkap, bisa kita menyampaikan, dia sudah bisa istilahnya kalau dalam mesin they get the point what we deliver to them. Tapi ada juga sebagian anak-anak yang masih belum bisa memahami. Ada yang seperti bengong, diam, dan kita nggak tahu apakah diam itu mengerti atau bengong. Makanya kita adakan pendekatan secara pribadi. Kita tanya, bagaimana, contohnya, bagaimana Wati, kamu sudah mengerti? Mengerti, Mem. Baik, kalau kamu sudah mengerti, apa yang bisa kamu pahami dari yang ibu ajarkan, contohnya seperti itu. Jadi kalau dia bisa memahami, pasti dia juga bisa pengertiannya. Ada juga beberapa anak-anak yang
kita tanya, kamu sudah mengerti? Kadang ada juga yang berbohong. Sudah. Aku pertama kali dia di yang main sama Yodra belum dia gitu. Jadi setelah kita tanya, udah lebih dekat sama sudah ya, kita benar. sama Oke, yang lain. apa yang kamu pahami? Enggak kan aku suka bibirnya. Gitu, jawabannya gitu. Nah, itu berarti dia nggak paham, hanya dia mungkin karena di bawah tekanan, maksudnya merasa takut dimarahin, jadi dia bilang aja dia sudah mengerti. Nah, jadi di satu kelas itu juga ada Ini kalau aku suka si Gabriel lain mukanya. Tapi sifatnya harus kita pelajari, harus kita tahu, apa? Pelakor itu. Tukang ambil pacar kita temannya. bisa melakukan pendekatan Dia udah pernah secara juga interpersonal kepada dia masih siswa-siswa pacaran kita sama anjing. untuk membantu mereka dalam proses belajar mengajar, sehingga bukan hanya anak-anak yang sudah bisa cepat mengerti tadi yang bisa mendapatkan pengetahuannya, tapi anak-anak juga yang kurang mengerti, anak-anak yang lain juga yang masih kurang belum mengerti bisa juga mendapatkan pengetahuan yang kita sampaikan kepada mereka. Nah, jadi harus kita pendekatan secara personal, interpersonal skill. Jadi guru harus lebih memahami siswanya, harus lebih care kepada siswanya, harus lebih tahu kepada siswanya. Jadi kita lihat nanti anak-anak udah mulai masuk, ada anak-anak yang, karena nggak semua anak-anak itu dalam satu kelas itu ya kondisinya baik-baik saja ya. Mungkin ada yang lagi ada masalah, yang lagi ada lagi ngantuk atau lagi capek atau lagi nggak mood gitu. Jadi gimana caranya kita sebagai guru juga membangkitkan semangat belajar mereka itu lembut mukanya untuk lebih fokus. Mungkin pada sebagian anak-anak yang sudah antusias, yang sudah semangat, yang mau belajar, yaitu tidak masalah. Tapi kalau kayak Davina ini dia lebih ke menarik mukanya. Tapi pada sebagian anak-anak yang lain, kita jangan biarkan saja. Kita jangan bilang, ya udah terserah mereka. Ya itu nggak boleh. Makanya beban kita itu sebagai beban moral kita itu juga sebagai guru, ya diasah di situ. Jadi kita juga harus mendampingi anak-anak didik kita yang lain yang kurang memahami. Jadi kita harus beri juga semangat. Kita tingkatkan confidence-nya untuk lebih berani lagi, untuk lebih semangat lagi mengikuti pelajaran yang sudah kita sampaikan. Seperti itu. Jadi juga intinya kita juga harus mempunyai interpersonal skill untuk lebih mengetahui bagaimana pribadi masing-masing anak-anak didik kita. Seperti itu. Jadi ada hubungan pribadi antara guru dan siswanya. Ada chemistry di dalam suatu proses teaching learning. Jadi sehingga semua yang kita sampaikan itu bisa terdeliver dengan baik kepada mereka. Ya, oke. Mungkin sampai di situ, maka kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru. Ada yang bisa baca? Apa yang bisa baca di antara adik-adik? Saya, Mem. Oke, silakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru. 1. Tipe kesejahteraan atau reward system. 2. Lingkungan atau iklim kerja guru. Desain karir dan jabatan guru. 4. Kesempatan untuk berkembang atau meningkatkan diri. 5. Motivasi atau semangat kerja. 6. Pengetahuan. 7. Keterampilan dan karakter pribadi guru. Ya. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kita sebagai seorang guru. Yaitu ada salah satu ada tingkat kesejahteraan, lingkungan atau iklim tempat kerja guru tersebut, desain karir dan jabatan guru, kesempatan untuk berkembang dan meningkatkan diri juga termasuk dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru. Motivasi dan semangat kerja, pengetahuan, keterampilan, dan karakter pribadi guru. Ya, kita mulai kita bahas dulu satu-satu. Tingkat kesejahteraan. Ya, kadang juga kenapa itu sangat mempengaruhi juga? Karena dia nggak vintage. Untuk lebih jujur, kalau seandainya kita juga sebagai guru, sama yang agak blue. ya pastinya
honor atau gaji yang kita dapatkan juga mempengaruhi kinerja kita secara pribadi seperti saya, ya pastinya itu akan mempengaruhi juga karena bagaimanapun apabila kita sebagai guru juga tidak diperhatikan kesejahteraannya oleh instansi setempat atau sekolah setempat, ya kadang kita juga ada perasaan seperti kurang bersemangat atau gimana gitu. Jadi itu juga mempengaruhi kinerja guru. Jadi makanya diterapkan seperti reward system. Jadi kalau adik-adik pernah dengar seperti sertifikasi guru, itu juga dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, sehingga guru yang baik dalam kinerjanya, yang bagus dalam pengajarannya, dan sudah memenuhi angka-angka kredit poinnya, maka akan diberikan kesempatan untuk mengikuti sertifikasi guru. Nah, jadi dengan adanya sertifikasi guru ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan guru. Jadi guru lebih rajin, lebih bersemangat karena sertifikasi itu tidak diberikan kepada guru yang tidak rajin, tapi diberikan kepada guru yang berprestasi, yang mengajarnya baik, yang tingkat kesejahteraan yang baik itu juga, ya kita juga harus ada effort di dalam diri kita sebagai seorang guru untuk mendapatkan reward itu, mendapatkan sertifikasi tersebut. Nah, jadi walaupun itu mempengaruhi kinerja guru, tapi kita sebagai guru harus fight, harus juga semangat juga untuk melakukan yang terbaik, sehingga tingkat kesejahteraan itu tadi walaupun mempengaruhi bisa kita kalahkan dengan prestasi kita, Jadi kalau sebenarnya kita berprestasi di sekolah nantinya juga, maka kita juga akan mendapatkan sistem. Makanya bagi guru-guru yang rajin, yang kinerjanya bagus, maka akan mendapatkan reward juga seperti sertifikasi, dan bukan hanya di guru, di dosen juga sepertinya ada sertifikasi. Iya kan. Tapi kalau ngurus kerja guru, iya, mempengaruhi juga karena kadang-kadang di setiap lingkungan itu kerja guru itu ada aja yang baik dan ada juga yang tidak baik, dan itu juga mempengaruhi kinerja guru gitu. Walaupun contohnya nih dalam satu sekolah menawarkan gaji yang bagus, honor yang baik, tapi kalau lingkungan atau iklim kerjanya tidak baik atau tidak efektif, jadi kita juga sebagai guru akan berpengaruh juga di kinerja kita. Kenapa? Karena lingkungan itu bagaimanapun kita nggak bisa lari dari kenyataan bahwa lingkungan itu juga sangat besar pengaruhnya di dalam proses belajar penyampaian proses belajar mengajar kita. Jadi apabila lingkungan tempat kita belajar itu tidak baik-baik saja atau tidak kondusif, maka ya kita juga akan tidak baik-baik aja dalam mengajar. Kita juga kadang malas, tapi lingkungan yang seperti itu kita nggak tahu ya apa yang mempengaruhinya ya, itu karena beda-beda dari setiap lingkungan kerja. Jadi itu juga bisa mempengaruhi kinerja kita sebagai guru. Maka yang ketiga, desain karir dan jabatan guru. Ya, itu juga mempengaruhi kinerja guru karena di setiap instansi atau tempat sekolah kita mengajar, di situ juga ada jenjang karirnya. Contohnya di awal-awal kita hanya sebagai guru biasa, mungkin ya guru biasa, maka setelah lama kita mengajar atau setelah sekian lama pengalaman kita semakin bertambah, maka kita akan serta-merta menjadi guru senior, dan serta-merta juga akan ada kandidat-kandidat lain, guru baru yang akan berdatangan di dalam sekolah kita. Maka dengan sendirinya kita juga akan naik jabatan menjadi guru senior. Maka kita juga akan diberi peningkatan karir. Contohnya mungkin kita akan dipercayakan jadi wali kelas, dipercayakan jadi wakasek kesiswaan, wakasek kurikulum, dan seperti itu. Jadi kita juga dilihat dari kinerja kita,
dari pencapaian kita, dari hasil pekerjaan kita. Oh ini kayaknya guru ini kayaknya sudah lama mengajar, udah senior juga, bagus, pintar dan segala macam. Oh kayaknya kita bisa promosikan dia untuk jadi wakil kepala sekolah, urusan kurikulum atau urusan kesiswaan ada. Jadi itu tidak serta-merta kita dapatkan, melainkan itu sudah itu akan kita dapatkan dengan proses juga. Proses yang kita mulai dari bawah, mulai dari guru biasa, kita mulai dari guru biasa yang baru diberikan les sekitar 10 atau 16 les karena kita masih baru-baru gurunya. Nah setelah itu, setelah beberapa tahun mungkin akan terjadi peningkatan. Oh, mungkin setelah kita dilihat kinerja kita, oh iya guru kayaknya dia bagus mengajar, jadi kita kepala sekolah juga ya udah kita tambahin lesnya, kita buat jadi 20. Setelah bertambah les kita, mungkin kita akan dipercayakan menjadi wali kelas ke depannya. Wali kelas ini kayaknya bisa jadi wali kelas karena dia bisa memanage kelas dengan baik, dilihat dari kinerjanya dalam classroom, dalam teaching learning process, dalam kelas pembelajaran. Kayaknya guru ini bagus, jadi ini bisa handle dalam setiap kelas itu, jadi bisa kita promosikan menjadi wali kelas. Nah, dan wali kelas itu juga ada tunjangannya, ada honornya. Nah, makanya nggak setiap guru bisa jadi wali kelas. Jadi hanya guru-guru yang dipercayakan, yang mempunyai kinerja yang baik, yang bisa menjadi wali kelas juga. Dan seperti itu juga dengan wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah itu kalau nggak salah saya ada beberapa, tapi yang saya tahu itu cuma sekitar 2, yaitu wakil kepala sekolah di bagian kesiswaan dan kurikulum. Mungkin ada juga di bagian keterampilan. Iya, kayaknya ada juga di bagian keterampilan. Nah, para wakil kepala sekolah itu ditunjuk juga kepala sekolah oleh kepala sekolah menjadi wakilnya menangani bagian kurikulum, bagian kesiswaan dan keterampilan atau yang lain ekstrakurikuler. Dia juga tidak sembarangan menilai. Ya, dia juga pastinya kepala sekolah itu juga akan menilai, oh ini kayaknya guru ini bisa diandalkan untuk menangani bagian kesiswaan, maka sesuai dengan kinerja kita, prestasi kita, maka juga kita dipercayakan untuk menjadi wakil kepala sekolah, seperti itu. Jadi di dalam sekolah itu juga ada jabatan-jabatannya, ada juga ada jenjang karirnya juga, ya seperti itu bisa dikatakan. Mungkin juga di perguruan tinggi juga ada seperti itu, ada kita dosen pertama sekali masuk, ada dosen-dosen pemula, dan setelah itu ada dosen tetap mungkin, atau ada dan meningkat lagi jadi lektor kepala, atau mungkin jadi kaprodi atau dan sebagainya, seperti itu. Jadi setiap guru dan tenaga pendidik itu ada juga jenjang karirnya. Jadi adik-adik, kalau seandainya kinerja kita sebagai guru berprestasi, ada prestasinya, pasti kita akan dipromosikan untuk mendapatkan karir yang lebih bagus lagi dalam suatu sekolah atau perguruan tinggi, ya seperti itu. Jadi lanjut, kesempatan faktor-faktor lagi yang mempengaruhi kinerja guru itu ada kesempatan untuk berkembang atau meningkatkan diri. Nah, yang seperti ini, kesempatan untuk berkembang dan meningkatkan diri ada juga, itu juga mempengaruhi kinerja guru. Kenapa sangat mempengaruhi? Karena kalau kita lihat guru itu contohnya tidak diberi kesempatan untuk meningkatkan atau mengembangkan dirinya, maka itu juga akan mempengaruhi kinerjanya. Kenapa? Karena kalau seseorang guru itu tidak, contohnya nih, guru itu dari mulai dia awal masuk sekolah itu sampai beberapa tahun dia nggak mengadakan pengembangan dirinya atau peningkatan dirinya dengan tidak mengikuti seminar, bimtek atau pelatihan, maka pengetahuannya akan hanya di situ-situ aja, tidak berkembang. Jadi itu juga akan mempengaruhi kinerjanya. Jadi kinerjanya juga tidak berkembang, tidak meningkat, prestasinya juga tidak meningkat, hanya sampai sepengetahuannya di situ aja, stuck sampai di situ. Nah, makanya guru juga harus meningkatkan dirinya, kapasitasnya dengan mengikuti pelatihan, seminar, atau kegiatan-kegiatan pengembangan diri yang lain, atau mungkin juga bisa
seperti contohnya guru, ada yang udah S1 nih, S1, dia mau meningkatkan dirinya dengan belajar lagi, mau ngambil S2. Itu sangat bagus sekali, sehingga kemampuannya itu akan serta-merta bertambah dengan adanya pelatihan, seminar, workshop atau sekolah lagi. Nah, jadi guru yang sudah meningkatkan dirinya otomatis juga akan prestasinya juga akan meningkat, dan pastinya juga kualitas anak-anak didiknya juga akan meningkat juga seiring dengan peningkatan guru tersebut. Jadi di saat guru itu meningkatkan kapasitasnya sebagai seorang guru, maka akan juga berefek kepada anak sekolahnya. Kenapa? Karena guru yang pintar, guru yang kreatif, guru yang inovatif akan menyalurkan lebih besar lagi kepintarannya itu, inovasinya itu kepada anak didiknya. Nah, jadi itu tidak akan didapatkan oleh guru yang tidak pernah melakukan BITEK, seminar, atau bahkan tidak pernah mengikuti pelatihan. Jadi guru juga, kita sebagai guru juga jangan hanya puas diri aja, oh saya sudah tamat sarjana kok, saya udah S1, saya sudah belajar tentang translation, apalah itu, reading, descriptive writing, seperti itu. Jangan hanya puas sampai di situ. Kita juga sebagai guru harus meningkatkan kemampuan kita sendiri. Jadi biar juga kita lebih pede lagi untuk berdiri di depan kelas, dan kemampuan kita itu dan keterampilan kita itu, peningkatan diri kita itu dapat juga kita deliver kepada anak sekolah, dan kemampuan kita itu juga bisa jadi berkat bagi untuk anak-anak sekolah kita gitu. Jadi mereka bisa jadi lebih pintar gitu, dan lebih berkreatif lagi ke depannya begitu. Lalu lanjut motivasi dan semangat kerja. Ya, itu juga mempengaruhi kinerja guru. Kenapa? Motivasi kita, semangat kerja kita itu juga mempengaruhi yang tidak lagi semangat bekerja. Itu pastinya kan mempengaruhi kinerja kita ke materi. Bawa ke depan anak sekolah, ke depan siswa-siswa kita. Apabila vibe itu yang kita bawa itu adalah positive vibe, maka akan terdeliver juga dengan sendirinya ke anak sekolah. Jadi kalau kita sebagai guru bersemangat memulai perkuliahan atau satu kelas, maka vibe yang positif itu, semangat kita itu juga akan dengan sendirinya mengalir kepada anak-anak kita. Jadi karena mereka lihat kita semangat, maka mereka juga ibu itu semangat sekali ya, kita juga sebagai anak sekolah. Jadi setiap apapun motivasi dan semangat kerja kita yang kita punya harus kita maksimalkan untuk dalam proses belajar mengajar, karena itu juga akan mempengaruhi kinerja kita sebagai guru, mempengaruhi proses belajar mengajar yang akan dilakukan nanti di sekolah. Jadi walaupun kita sebagai guru kalau dari rumah ada masalah atau ada pergumulan atau ada beban di depan siswa-siswa kita nggak boleh menunjukkan bahwa kita lagi masalah, kalau lagi ada beban gitu, atau lagi nggak semangat kerja, atau ada sesuatu hal lain buat kita kurang semangat. Tidak, kita harus profesional. Kita harus profesional di depan anak-anak sekolah kita. Jadi mereka melihat, oh hari ini ibu ini semangat, jadi kita juga harus semangat. Tapi kalau anak sekolah lihat kita nggak semangat, agak muram, agak kurang fleksibel gitu, jadi anak-anak juga malas juga. Jadi itu tergantung dari vibe yang kita keluarkan ke anak-anak. Jadi makanya kita sebagai guru harus mengoptimalkan keprofesionalan kita, profesional di depan anak-anak sekolah, biar bisa bermanfaat untuk ke depannya. Seperti itu.
Lalu selanjutnya, pengetahuan, keterampilan, dan karakter pribadi guru. Ya, ini juga mempengaruhi loh kinerja guru. Kenapa? Pengetahuan seperti yang sudah Mimi bilang tadi, bahwa pengetahuan juga mempengaruhi kinerja. Kenapa? Kalau pengetahuan kita, kemampuan kita, keterampilan kita tidak kita tingkatkan, tidak kita kembangkan, hanya stuck di situ-situ aja, ya pastinya juga kinerja kita juga ya segitu-gitu aja, nggak berkembang juga, karena tidak ada perkembangan, tidak ada hal-hal yang baru, yang tidak ada inovasi, tidak ada kreativitas, hanya stuck pada yang sudah kita punya dan kita pelajari aja. Jadi kita juga harus meningkatkan pengetahuan kita, keterampilan kita, seperti yang saya bilang tadi, harus mengikuti pelatihan, workshop, BIMTEK, untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai guru. Terakhir adalah karakter pribadi guru. Itu sangat mempengaruhi juga ya kinerja kita. Kenapa? Karena pastinya kita juga sebagai guru akan dinilai juga oleh anak-anak didik kita. Nah, jadi karena biasanya kan kita dulu kalau di sekolah kan pasti ada guru-guru yang kita klasifikasikan ke beberapa menurut pandangan kita. Contohnya ada kan biasanya dulu masih adik-adik sekolah kan, biasanya itu gurunya killer, biasanya itu guru matematika, itu bapak guru itu atau ibu guru itu kita loh gitu, maksudnya easy going gurunya atau fleksibel. Ada juga guru yang malas masuk sama ibu itu atau sama bapak itu, marah-marah aja kerjanya, ngasih tugas aja gitu. Nah, jadi kita juga dinilai oleh mahasiswa kita. Benar kan adik-adik? Ada kan dulu waktu adik-adik masih sekolah ada seperti itu kan? Ada kan seperti itu? Dulu pernah kan seperti itu juga menilai guru-guru kan? Menilai gurunya masing-masing kan? Ada, Mem. Ada. Ada juga yang kita klasifikasikan, oh ini bapak guru, ini kayaknya killer gitu, ngajar matematika, fisika, kimia, atau ilmu sosial yang lain, killer. Tapi ada juga yang sama ibu ini enak kok, orangnya pengertian, baik, nggak marah-marah gitu. Ada juga guru yang biasa aja gitu, maksudnya kalau sama ibu itu asalkan kita tenang, ya udah, dia juga nggak akan banyak neko-nekonya, nggak akan marah-marah, jadi asal kita tenang, jadi biasa aja. Jadi kita juga sebagai guru dinilai loh oleh siswa kita. Jadi kita juga udah diklasifikasikan di dalam hati mereka yang kita tidak tahu. Kita nggak tahu kita itu diklasifikasikan sebagai guru yang gimana gitu. Nah, jadi makanya kita harus mempertahankan karakter pribadi kita. Kita juga harus memaksimalkan sehingga anak-anak juga jangan sampai mengatakan itu guru itu atau bapak itu marah-marah aja, ngasih tugas-tugas aja, nggak ngerti kita apa-apa dibilangnya, tapi setelah itu langsung ada tugas kan gitu kan, biasanya ada yang seperti itu kan. Jadi kita jangan masuk dalam kelompok klasifikasi gurunya seperti itu adik-adik. Kita juga sebagai kalian sebagai calon guru ke depannya juga harus bisa jadi pribadi yang disayangi dan dicintai oleh anak-anak sekolahnya. Jadi setiap jadi itu yang mempengaruhi. Kenapa? Karena pastinya kalau kita disenangi, dinanti-nantikan oleh anak-anak sekolah kita, jadi pas kita masuk dalam satu kelas itu, masuk bapak ini loh, masuk bapak ini, ibu ini loh, ya adik masuk, kita yuk masuk, nggak bosan loh sama bapak itu, nggak boring, orangnya baik, fleksibel, dan orangnya juga nggak maksudnya nggak marah-marah terus. Jadi kita lebih, dan kalau mengajar juga bagus, menerangkan, masuk dalam pikiran kita. Harusnya kita juga usahakan kita berada di dalam klasifikasi guru yang seperti itu, yang dicintai dan disayangi oleh muridnya, sehingga apabila guru itu dinanti-nantikan, disenangi oleh anak sekolahnya, maka tidak susah bagi kita guru untuk mendeliver materi yang kita punya ke hati dan pikiran mereka. Karena kan biasanya kita kalau udah senang sama orang kan, jadi apa aja yang dibilang orang tersebut maka langsung akan cepat masuk di dalam hati dan pikiran kita. Benar kan adik-adik? Benar nggak adik-adik? Benar, Bu. Jadi kalau seandainya contohnya nih ada guru, kita mau masuk pelajaran fisika, karena kita tahu contohnya karakter pribadi gurunya killer gitu, atau tegang, atau enggak
diam-diam aja, kita nggak ada ketakutan tersendiri. Pasti kita juga secara pribadi, aduh masuk lagi fisika ya, malas sekali kan, biasanya kayak gitu. Masuk lagi lah ya matematika, malas sekali lah. Udah nggak ngerti kita, marah-marah pula lagi nanti gurunya, kan gitu. Pasti ada seperti itu kan, pasti ada di dalam hati anak sekolah yang seperti itu. Kita sebagai guru kita usahakan di saat kita mau masuk ke dalam kelas itu, mereka anak-anak antusias gitu. Udah masuk, ayo Bu, masuk kita Bu. Bahkan pun ada dulu di waktu saya masih sekolah, ada guru favorit saya juga, guru bahasa Inggris, kebetulan guru bahasa Inggris juga, yang ibu itu gimana ya, bukan hanya saya, teman-teman yang lain juga dalam satu kelas kami nantikan masuknya. Jadi kadang kan guru kan pas masuk lesnya tidak langsung serta-merta langsung masuk, kadang mau terlambat 5 menit, mungkin ada kegiatan di ruang guru atau mungkin lagi sedang mendiskusikan sesuatu dengan temannya. Jadi karena kami sangat senang ibu itu masuk, jadi kami panggil ke kantor guru, Bu, masuk, kami ingatkan, Bu, kita masuk ya Bu. Oh iya, duluan aja kalian dulu ya nak, nanti ibu nyusul gitu. Jadi itu ciri-ciri guru yang disenangi pribadinya sama anak-anak sekolahnya, jadi dia dinanti-nantikan. Ada juga guru yang masuklah kita fisika sama bapak itu atau sama ibu itu, kok belum masuk ya? Ya udahlah, nggak usah panggil, biar aja setengah jam pun nggak masuk. Lebih bagus pun. Kadang ada kan kita seperti itu kan. Ayo ngaku jujur adik-adik semua, pasti ada kan? Ada Bu. Pasti ada kan? Udah kadang kalau dosen atau guru, jangan dosen lah, guru itu terlambat masuk, kok nggak masuk bapak itu atau ibu itu, udahlah nggak usah lah kalian panggil, biar aja lah, nggak masuk biarkan aja gitu, nggak usah dipanggil. Jadi kita ada rasa senang kalau guru itu nggak masuk di kelas kita. Kenapa? Karena kita sudah ya gimana ya, kayak udah langsung takut gitu duluan, atau langsung malas duluan masuk ke kelas guru tersebut. Kenapa? Karena ya itu tadi, tergantung ke karakter pribadi guru tersebut. Jadi kita sebagai guru harus profesional di depan anak sekolah. Walaupun banyak masalah, banyak beban kita, dan kita capek, kita sedang susah atau sedang ada beban pikiran, itu kita kesampingkan dulu. Jadi di depan anak sekolah kita harus tetap performa kita itu harus profesional, harus kita jaga profesionalitas kita sebagai guru, sehingga anak-anak yang kita didik itu bisa menjadikan kita sebagai guru teladannya, jadi panutannya, jadi role modelnya ke depannya. Karena yang kita ajari itu adalah nanti juga akan menjadi calon-calon guru ke depannya, calon-calon pemimpin ke depannya. Makanya kita harus maksimal di depan anak-anak sekolah kita. Seperti itu. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Oke, kompetensi guru. Siapa yang bisa baca? Ada yang bisa baca? Ayo, supaya nggak ngantuk. Ya, oke, silakan. Kompetensi guru. Kompetensi guru adalah kecakapan, kemampuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang yang bertugas mendidik peserta didiknya agar mempunyai kepribadian yang luhur dan keterampilan sebagaimana tujuan dari pendidikan. Kompetensi yang harus dimiliki guru ada sekitar 5. 1, ada menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Yang kedua, ada mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan. Selanjutnya ada mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreatif. Selanjutnya ada memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir, menguasai landasan pendidikan berupa SKKD, mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. Sekian, Bu. Oke. Jadi di sini juga ada kompetensi guru. Kompetensi kita sebagai seorang guru. Di mana kompetensi guru itu adalah kecakapan,
kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang yang bertugas sebagai pendidik untuk mendidik peserta didiknya agar mempunyai kepribadian yang luhur dan keterampilan sebagaimana tujuan dari pendidikan. Nah, ini disinilah tugas kita, tugas yang berat sebagai guru. Apa itu? Ya, seperti yang sudah pernah katakan bahwa kita itu harus mendidik peserta didik kita itu untuk bukan hanya untuk menjadi pintar, tapi mempunyai kepribadian yang luhur dan keterampilan sebagaimana itu adalah tujuan dari pendidikan tersebut. Jadi nggak ada gunanya kita mengajarkan materi yang banyak dan materi yang pintar, materi yang bagus, yang canggih, kalau tidak kita selipkan di dalamnya materi-materi tentang kepribadian yang luhur. Jadi kita sebagai guru itu tidak cuma bertugas untuk membuat anak-anak itu pintar, tapi ada satu lagi tugas kita sebagai guru, selain membuat anak-anak sekolah kita itu pintar, tugas kita itu juga adalah membuat pribadinya itu menjadi kepribadian yang luhur, berakhlak dan beretika. Itu poinnya sebenarnya. Poinnya. Karena kita tahu zaman sekarang seiring dengan perkembangannya teknologi semakin canggih, semakin di luar dari logika kita, di luar dari nalar kita, perkembangan yang sangat pesat. Sehingga kadang-kadang, bukan hanya kadang-kadang, bahkan ini yang kebanyakan mostly yang terjadi sekarang. Anak-anak itu sekarang sudah pada rendah etikanya. Bukan hanya kepada guru, pada orang tua juga, dan kepada teman-temannya. Sekarang anak-anak banyak yang EGP, emang gue pikirin gitu. Sekarang anak-anak sekolah udah banyak yang apatis, tidak peduli, cuek gitu. Karena di dalam hatinya dia tidak membutuhkan orang lain, dia tidak mau bersosialisasi. Hal-hal yang seperti inilah yang harus kita maksimalkan, kita berikan kepada anak-anak untuk menerapkan etika dari usia dini kepada mereka, biar mereka itu tidak hanya pintar secara intelligence, tapi juga pintar secara akhlak, berhasil secara akhlak juga. Karena seseorang walaupun dia dikatakan pintar, kalau EQ beda EQ dengan IQ ya. Walaupun seorang itu IQ-nya tinggi tapi EQ-nya rendah, EQ-nya, nilai etikanya itu rendah, maka itu juga tidak sinkron, tidak balance ya. Jadi anak-anak itu juga harus kita didik untuk mempunyai kepribadian yang luhur. Disitulah kompetensi kita sebagai guru, kecakapan kita diasah. Ya itu. Jadi kita tidak hanya mengajari tentang ini saja, tentang pengetahuan, tentang materi, tentang pembelajaran, tentang RPP, tentang apa silabus, apa yang dipelajarikan, tidak. Tentang pelajaran sekolah, tidak. Kita juga harus mengajarkan nilai-nilai moral kepada anak-anak sekolah, apalagi guru-guru yang mengajar di seperti di TK atau di SD. Guru-guru ini harus yang lebih lagi jiwanya merasa terpanggil lah untuk masuk ke sekolah tersebut untuk mengabdikan dirinya. Ya, makanya itu dikatakan juga guru itu sebagai abdi masyarakat, karena kita mengabdikan diri kita ini untuk masyarakat. Begitu juga nanti adik-adik ke depannya setelah tamat dari Nomensen, maka akan mengabdikan dirinya sebagai abdi masyarakat. Jadi abdi masyarakat itu nggak main-main loh, karena personality kita, karakter pribadi kita di situ juga akan dinilai, akan diikuti oleh peserta-peserta didik kita nanti. Jadi kita harus maksimalkan karakter kita, pribadi kita itu menjadi pribadi yang baik, pribadi yang personality-nya tulus, mengayomi, mengajari, dan mendidik. Jadi
anak-anak sekolah, anak-anak kita, anak-anak siswa-siswa kita ke depannya juga dapat mengikuti perilaku kita, attitude kita, dan karakter pribadi kita. Sehingga jika pribadi kita baik, karakter kita baik, maka dengan secara serta-merta akan menularkan sisi positif itu kepada anak. Dan begitu juga sebaliknya. Jika karakter kita, pribadi kita itu ya kurang baik gitu, kurang kita kontrol, maka akan terdeliver juga kepada anak-anak yang seperti itu. Makanya kita sebagai guru harus memperhatikan itu, benar-benar mengontrol attitude kita di depan anak sekolah, karena kita akan jadi role model mereka ke depannya. Seperti itu ya adik-adik. Oke, lanjut ke kompetensi yang harus dimiliki seorang guru. Yaitu tadi adalah menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mengandung materi yang akan diambil. Ya, itu juga harus, itu yang wajib kita punya sebagai guru ya. Kita harus menguasai materi kita, struktur, materi kita itu harus terstruktur, terkonsep dengan baik, sehingga pola pikir keilmuan yang mendukung materi itu juga akan terdeliver dengan baik kepada anak sekolah. Contohnya nih, adik-adik nanti ke depannya mau jadi guru. Kita mau ngajar. Kita ada les pertama, les 1-2 bahasa Inggris. Sementara kita belum mempersiapkan materi kita atau mempersiapkan konsep kita. Ya bisa juga sih ada sebagian guru yang walaupun dia belum menyiapkan konsepnya, menyiapkan materinya, tapi ada juga guru yang langsung ada itu namanya seperti modal kepepet gitu. Biasanya kita ya ada yang bisa langsung lagi di video kan. Mungkin itu bisa terjadi hanya untuk sekali-sekali saja, tapi jangan berkali-kali, karena kita sebagai guru itu harus benar-benar menguasai materi kita. Bagaimana caranya menguasai materi? Dengan membuat konsep. Kan kita sudah disuruh sebelumnya untuk mengerjakan RPP dan silabus kita. Nah, silabus dan RPP yang sudah konsep itu sudah kita kerjakan itu, kita kembangkan lagi untuk menjadi suatu materi. Nah, sementara yang kita tuangkan dalam RPP tersebut adalah hanya garis-garis besarnya aja. Jadi tugas kita sebelum mengajar itu adalah menyiapkan materi, membuatkan konsep, dan membuatkan seperti lesson plan, rencana pembelajaran. Jadi kita udah tahu nih apa yang bakal kita sampaikan nanti di depan anak sekolah. Contohnya mengenai kalau kita sebagai guru bahasa Inggrisnya, contohnya kita sudah memikirkan nanti di kelas ini, di kelas les pertama 1-2 nanti saya akan mengajar tentang greeting atau tentang kasih voice atau apa dan segala macamnya. Jadi kita sudah siapkan nanti ini judul kita, ini materi kita udah siapkan materi kita. Jangan masuk aja ke kelas adik-adik nggak ada materi sama sekali, nggak ada persiapan, nggak ada lesson plan, nggak ada PPT-nya. Itu juga mempengaruhi kinerja kita, dan itu mempengaruhi kompetensi kita juga sebagai guru gitu. Jadi sebagai guru yang baik, kita harus menguasai materi, struktur, konsep, pola pikir, keilmuan yang mendukung materi pelajaran yang kita ambil. Lalu mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan. Ya, itu tadi profesional yang kita miliki itu harus kita kembangkan secara berkelanjutan juga. Jangan hanya sampai di situ aja. Contohnya nih, kita harus profesional dari waktu ke waktu, bahkan harus kita tingkatkan keprofesionalan kita itu. Contohnya nih ya, dalam satu sekolah kita jadi guru, profesional kita itu hanya sampai di situ aja. Contohnya di depan anak sekolah kita hari ini kita profesional gitu, besok kita nggak profesional gitu, tidak boleh. Jadi profesional kita itu harus berkelanjutan dari waktu ke waktu, bahkan harus bukan hanya berkelanjutan, bahkan harus meningkat, sehingga semua materi yang kita sampaikan itu dapat terdeliver dengan baik. Karena
tujuan kita jadi mengajar, tujuan proses teaching learning itu adalah anak sekolahnya, the learners, peserta didiknya. Kita fokusnya di situ. Jadi semua keprofesionalan yang kita punya ini, yang kita kembangkan ini, tujuannya untuk menciptakan peserta didik yang kreatif, berprestasi, dan berakhlak yang baik. Jadi profesional kita itu harus kita jaga. Jangan turun naik. Contohnya hari ini kita profesional, bagus, cara mengajarnya bagus, terstruktur, terkonsep gitu, materinya juga bagus. Lalu minggu depannya lagi tidak profesional, berkurang. Tidak profesionalnya mungkin tidak, materinya kurang banyak. Jadi kadang sudah selesai pembelajaran, belum selesai pembelajaran, materi kita sudah habis. Nah, jadi kita harus tetap profesional. Kita harus sudah bisa mengukur, nanti materi saya sepanjang 2 jam ini harus sudah selesai, harus bisa tercapai di dalam 2 jam. Nah, jadi biar tidak ada waktu yang kosong gitu. Jadi kita seorang guru itu harus sudah secara profesional sudah mempersiapkan materinya, konsepnya untuk kelas yang akan dilakukan nanti. Lanjut, seperti mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreatif. Ya, contohnya nih, kalau kita mengajar, kita lihat anak sekolah kita itu udah antusias, kreatif. Ya, kita juga sebagai guru harus memikirkan cara-cara kreatif bagaimana menyampaikan sesuatu itu dengan baik. Jangan hanya menerangkan aja, monoton aja, menerangkan suruh mencatat, setelah itu kasih tugas. Nah, tidak. Kita juga sebagai guru harus kreatif. Contohnya anak sekolah udah semangat, nah, kita juga harus semangat. Contohnya kreatif. Kita buat diskusi ya, diskusi kelompok, bagi tugas, bagi kelompok begini misalkan. Ada cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mengkreasikan proses pembelajaran itu untuk menjadi lebih baik. Itu tergantung situasi dan tergantung ide-ide gurunya. Jadi kita juga, kalian nanti sebagai guru juga adik-adik harus punya ide-ide kreatif, harus ada inovasi untuk memikirkan bagaimana cara kelas yang kita ajari itu hidup lebih baik gitu prosesnya. Lanjut, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Ya, ini juga paling penting untuk meningkatkan kompetensi yang harus dimiliki seorang guru. Kita juga sebagai guru harus juga bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, contohnya kita bisa memblend pelajaran kita dengan teknologi dengan memanfaatkan contohnya audio atau audiovisual untuk sistem proses belajar mengajar kita ya, dengan memberi ilustrasi, animasi bagi anak-anak sekolah sehingga mereka lebih mudah mencerna. Kita contohnya belajar tentang materi tentang translation. Contohnya translation itu bisa kita dan menciptakan supaya anak-anak itu contohnya bisa mengerti apa itu translation. Maka supaya lebih menarik, maka kita munculkan animasi-animasi atau ilustrasi yang lagi berkembang saat ini, viral. Contohnya, ini ada berita yang viral tentang contohnya pernikahan Jessica Mila contohnya. Adik-anak semua, apa hubungannya dengan translation? Ya oke. Di sini kan ada artikel mengenai kehebohan pernikahan Jessica Mila ya. Jadi kita adik-adik semua, anak-anak semua, ayo kita translate artikel ini ke bahasa Inggris. Jadi dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, jadi mereka juga antusias. Oh iya, karena mereka tahu, karena anak-anak zaman sekarang kan mengikuti berita yang lagi viral tuh. Nah, jadi karena mereka tahu tentang, contohnya mereka tahu, oh iya Jessica Mila itu udah menikah loh. Kemarin apanya yang pernikahannya, kayak gini ya. Mereka udah ada konsep di dalam pikiran mereka. Jadi itu konsep yang sudah ada dalam pikiran mereka bisa lebih cepat mereka tuangkan ke mereka, menyambungkan ke materi yang sedang kita ajarkan itu. Seperti itu. Jadi kita harus memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi juga
seperti itu ya adik-adik. Lalu menguasai landasan pendidikan berupa SKKD mata pelajaran dan bidang pengembangan yang diampu. Nah, seperti itu juga ya, kita juga harus menguasai mata pelajaran kita ya, menguasai dengan benar-benar sehingga bisa kita kembangkan lebih baik lagi bisa ada kelas nantinya. Oke, lanjut kita ke slide berikutnya. Siapa yang bisa baca? Saya. Oke, lanjut. Pengembangan kinerja guru. Yang pertama itu pengertian. Pengembangan kemampuan kinerja yang berkontribusi pada peningkatan kemampuan ataupun kompetensi guru. Yang kedua itu tujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga ada inovasi, yang artinya sikap inovatif menentukan bagi keberhasilan peningkatan kualitas pendidikan. Yang terakhir itu ada sudut manajemen kerja, yang artinya dua pendekatan yaitu CBPM dan PBPM. Oke. Terima kasih. Ya, ada di sini juga dikatakan ada pengembangan kinerja guru. Yaitu pengertiannya yaitu pengembangan kemampuan kinerja yang berkontribusi pada peningkatan kemampuan kompetensi guru. Ya. Itu pengertian dari pengembangan kinerja guru, yaitu kemampuan kinerja yang berkontribusi pada peningkatan. Nah, jadi itulah makanya kita harus tetap meningkatkan kemampuan kita, kompetensi kita sebagai guru, sehingga kinerja kita itu sebagai seorang guru juga diakui. Oh, ini guru ini semakin hari semakin berkembang ini, semakin bagus, semakin bisa menguasai kelas, semakin bagus dalam menyampaikan. Nah, disitulah kinerja kita sebagai guru berkembang dengan adanya evaluasi seperti itu, adanya penilaian seperti itu. Jadi kita bisa tahu kinerja kita itu berkembang dengan evaluasi diberikan oleh mungkin atasan kita atau kepala sekolah dan segala macam. Makanya kita harus meningkatkan kemampuan kompetensi kita sebagai seorang guru. Nah, lalu ada tujuannya yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, disinilah ada poinnya. Tujuan pengembangan kinerja kita itu semata-mata memang harus untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, karena kita fokusnya kepada peserta didik, kita fokusnya kepada learners, peserta didik kita, siswa kita. Di saat anak-anak itu bisa SDM-nya bertambah, keterampilannya bertambah, kita lihat anak itu semakin lama semakin pintar, semakin kreatif, semakin lebih kritis, maka disitulah kita bisa tahu bahwa kualitas pembelajaran yang sudah kita deliver itu, yang sudah kita sampaikan itu sangat sudah berhasil. Dan kita akan sebagai guru juga akan semakin bangga bahwa oh, berarti saya berhasil mendidik mereka, saya berhasil menyampaikan materi ini, mereka bisa mengerti, mereka bisa mengimplementasikannya, bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan mereka, di dalam proses pembelajaran mereka. Jadi anak-anak itu bisa lebih pandai lagi dari sebelumnya, dari sebelum kita ajari, dan kita lihat anak-anak itu setelah kita ajari semakin berkembang. Disitulah kinerja kita sudah berhasil, dan disitulah kualitas kita sudah meningkat. Dan lanjut ada inovasi. Sikap inovatif menentukan keberhasilan. Ya, betul. Sikap inovatif kita, makanya kita sebagai guru juga dituntut harus inovatif. Kenapa? Kita harus bisa menemukan ide-ide, kita menginovasikan ide-ide yang baik. Kita harus bisa mencari cara untuk lebih berinovatif lagi di dalam peningkatan kualitas pendidikan, sehingga inovasi kita itu dapat menjadi bermanfaat dari pendidikan mereka. Akhlak tetap inovatif. Dan terakhir, sudut manajemen kinerja. Ya, itu ada dua pendekatan, yaitu CBPM dan PBPM. Di mana kita ketahui bahwa CBPM itu adalah pendekatan berbasis kompetensi atau kompetensi based performance management.
atau disingkat JBTN, dan pendekatan yang satu lagi adalah pendekatan berbasis kinerja. Itu juga dikatakan based performance management, yaitu berbasis pada kinerja. Ada dua tadi ya, ada dua pendekatan yang bisa kita lakukan dalam proses belajar mengajar, yaitu pendekatan berbasis kompetensi dan pendekatan berbasis kinerja. Tapi sebelum saya jelaskan lebih lanjut, Mem mau tanya, kita berakhir jam berapa kira-kira kita berakhir perkuliahan adik-adik? Halo adik-adik? Kita berakhir 11.40. Oh, ini sekarang udah 11.42 ya. Jadi sudah lewat 2 menit. Oke, berarti kalian ada kelas lagi nggak sebelum ini? Atau ada kegiatan gitu? Enggak ada sih, Bu. Ya mungkin yang berarti mungkin persiapan malam minggu lah ya, karena ini udah mau malam minggu kan hari ini kan. Bagi yang ada pacar ya, Bu. Persiapan paling itu aja ya, persiapan untuk nanti Kalau sore. ada yangnya bisa, Mem. Ya? Yang ada yangnya bisa lah persiapan malam minggu, Mem. Oh iya, tapi bagi yang jomblo, sabarlah dulu ya. Di kamar lah, Mem. Iyalah, memandangi langit-langit kamar kos aja ya kan. Tapi itu nggak apa-apa, adik-adik. Itu akan indah pada waktunya. Jadi saran Mem juga ya, kejar aja dulu cita-citanya. Nanti itu nggak akan lari, akan ada ke depannya. Jadi materi kita hari ini tentang kerja dan kinerja kita sudahi aja dulu sampai di slide ke-10. Mungkin slide 11 sama 12 tentang pendekatan berbasis kompetensi dan pendekatan berbasis kinerja akan melanjutkan nanti di pertemuan berikutnya. Bisa ya? Nggak apa-apa ya? Karena time ya, because time is up now and I have another class also. So kita sudahi aja sampai di sini. Dan akan kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Berhubung tanggal 1 hari Kamis depan kayaknya kita libur deh kayaknya. Itu tanggal 1 Juni ya kalau nggak salah ya. Iya, Mem. Iya kan? Kita libur kan? Setelah schedule meeting itu ya kan? Jadi adik-adik lagi nanti yang menceritakannya kapan ada waktunya. Setelah udah dapat, jadi jangan cuma satu waktu, misalnya nanti harus ada option-optionnya. Contohnya hari ini hari penggantinya hari Jumat, kebetulan Mem nggak bisa, masih ada option yang lain gitu. Jadi harus ada beberapa option ya biar bisa matching time-nya ya adik-adik. Oke? Oke. Sebelum kita tolong bisa dibuka kameranya sebentar untuk mengambil dokumentasi. Ya, yang cewek-ceweknya pada perbaiki rambut nih. Tapi belum tidur kalian tadi kan pas waktu. Hah? Oh iya, nggak masalah, tidur sebentar, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, itu nggak apa-apa ya, pasti, karena setiap kita kan pastinya ada rasa kecapekannya juga, nggak apa-apa, tapi jangan tidur terus, ya. Kalau selang-seling sih nggak masalah, memang bisa mengerti ya. Oke, udah buka kamera semua. Temen yang 2 lagi, oke. Yang Rika, tolong dibuka yang sebentar aja. Ya, oke. Mem hitung ya. 1, 2, 3, cheers. Oke, sekali lagi ya, sebentar ya. Bentar ya, Mem. Bentar. Oke, I will count 1, 2, 3, cheers. Thank you, Mem. Oke, kita live ya. Adik-adik boleh live. Soalnya Zoom-nya mau Mem pakai lagi untuk kelas yang lain. Oke, jam 12 nanti. Oke, Mem.